Capres Ganjar Pranowo buka suara soal kasus dugaan pungutan liar, pungli ASN di Boyolali. Sebelumnya beredar kabar adanya ASN yang diminta mendukung Ganjar hingga ada pungli untuk pemenangannya. Menanggapi hal itu, Ganjar meminta agar kasus tersebut segera dilaporkan ke penegak hukum. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat, 24/11. Laporkan penegak hukum, segera laporkan. Jadi hal-hal negatif seperti itu laporkan, tegas Ganjar. Menurut Ganjar, jika kasus sudah bersifat hingga ada pungli, maka perlu segera dilaporkan ke penegak hukum. Kalau itu melanggar UU Pemilu kepada Bawaslu, tapi kalau sudah sampai ke sifatnya pungli ke penegak hukum, jadi fair semua, ucap Ganjar. Ganjar mengatakan bahwa PDIP tidak pernah mengerahkan ASN untuk memberikan dukungan kepadanya. Menurut Ganjar, dukungan di Pilpres 2024 harus diberikan berdasarkan pilihan masing-masing dan bersifat sukarela. Sebelumnya, kasus dugaan pungli ASN untuk pemenangan Ganjar itu beredar di media sosial. Dalam unggahan itu tampak ada foto dokumen yang diduga sebagai bentuk pungutan liar. Pungli, laporkan penegak hukum. Segera laporkan. Capres Ganjar Pranowo buka suara soal kasus dugaan pungutan liar atau pungli ASN di Boyolali. Sebelumnya beredar kabar adanya ASN yang diminta mendukung Ganjar hingga ada pungli untuk pemenangannya. Menanggapi hal itu, Ganjar meminta agar kasus tersebut segera dilaporkan ke penegak hukum. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat 24 November. Menurut Ganjar, jika kasus sudah bersifat hingga ada pungli, maka perlu segera dilaporkan ke penegak hukum. Ganjar mengatakan bahwa PDIP tidak pernah mengerahkan ASN untuk memberikan dukungan kepadanya. Menurut Ganjar, dukungan di Pilpres 2024 harus diberikan berdasarkan pilihan masing-masing dan bersifat sukarela. Sebelumnya, kasus dugaan pungli ASN untuk pemenangan Ganjar itu beredar di media sosial. Dalam unggahan itu tampak ada foto dokumen yang diduga sebagai bentuk pungutan liar. Pak, di Boyolali ada ASN yang diminta pungli gitu untuk arahan dukungan ke Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Ada konfirmasi? Ya. Laporkan penegak hukum. Segera laporkan. Jadi hal-hal yang negatif seperti itu laporkan kalau itu melanggar undang-undang pemilu kepada Bawaslu, tapi kalau sudah sampai ke levelnya penegak hukum. Apakah jadi fair semuanya. Ya. Ini ada arahan dari partai untuk mengarahkan masa dari ASN? Kok dari partai sih? Emangnya ASN partai? Kan bukan. Bukan. Enggak, kita nggak ngarang-ngarain gitu. Kita mesti mengedukasi agar semuanya proses pemilunya sehat ya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingatkan agar seluruh aparatur sipil negara atau ASN menjaga netralitas pemilu 2024. Salah satu hal yang dilakukan untuk menjaga netralitas adalah bijak menggunakan media sosial. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, pada Rabu 15 November. Menurut Sumarno, pada pemilu 2019 ada 30 laporan ketidaknetralan ASN. Ketidaknetralan yang dilaporkan itu adalah menekan tombol like atau suka, berkomentar, dan membagikan tautan di media sosial tentang unggahan salah satu pasangan calon. Sumarno mengatakan ASN perlu memahami lebih lanjut tentang batasan penggunaan media sosial. Merespon hal itu, Pemprov Jateng terus mengupayakan pencegahan ketidaknetralan ASN. Bahkan beberapa waktu lalu, pihaknya mengunggah pose foto yang dilarang bagi ASN karena dinilai mudah disalahartikan sebagai dukungan paslon. Sumarno mengatakan bahwa Pemprov Jateng berkomitmen mewujudkan pemilu 2024 sebagai peserta demokrasi yang berkualitas. Aturan soal penggunaan media sosial bagi ASN tertuang dalam SKB nomor 2 tahun 2022. Aturan tersebut berisi tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. Jika melanggar aturan tersebut, maka ASN akan diberikan sanksi berupa pendisiplinan. Pungli, laporkan penegak hukum. Segera laporkan. Capres Ganjar Pranowo buka suara soal kasus dugaan pungutan liar atau pungli ASN di Boyolali. Sebelumnya beredar kabar adanya ASN yang diminta mendukung Ganjar hingga ada pungli untuk pemenangannya. Menanggapi hal itu, Ganjar meminta agar kasus tersebut segera dilaporkan ke penegak hukum. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat 24 November.
Menurut Ganjar, jika kasus sudah bersifat hingga ada pungli, maka perlu segera dilaporkan ke penegak hukum. Ganjar mengatakan bahwa PDIP tidak pernah mengerahkan ASN untuk memberikan dukungan kepadanya. Menurut Ganjar, dukungan di Pilpres 2024 harus diberikan berdasarkan pilihan masing-masing dan bersifat sukarela. Sebelumnya, kasus dugaan pungli ASN untuk pemenangan Ganjar itu beredar di media sosial. Dalam unggahan itu tampak ada foto dokumen yang diduga sebagai bentuk pungutan liar. Pak, di Boyolali ada ASN yang diminta pungli gitu untuk arahan dukungan ke Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Ada konfirmasi? Iya. Laporkan penegak hukum, segera laporkan. Jadi hal-hal yang negatif seperti itu laporkan kalau itu melanggar undang-undang pemilu kepada Bawaslu, tapi kalau sudah sampai ke levelnya pungli, penegak hukum. Apakah jadi ini semuanya? Ya. Ini ada arahan dari partai untuk mengarahkan masa dari ASN? Dari partai sih. Emangnya ASN partai? Kan bukan. Bukan. Enggak, kita nggak ngarang-ngarain gitu. Kita mesti mengedukasi agar semuanya proses pemilunya sehat. Ya. Tayangan video perempuan yang menggunakan seragam aparatur sipil negara di Kabupaten Boyolali agar tidak netral di pemilu 2024 menjadi viral. Bupati Boyolali M. Said Hidayat kemudian menghimbau agar semua pihak menyukseskan pemilu 2024 dengan cara-cara yang baik. Said mengatakan hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pemilu 2024 ini menentukan pemimpin yang terbaik untuk negeri Indonesia. Dirinya juga mengingatkan akan pentingnya menggaungkan persatuan dan kesatuan. Sebelumnya, Bawaslu Boyolali masih belum bisa menentukan ada tidaknya pelanggaran dalam video tersebut yang menggambarkan seorang aparatur sipil negara dengan logo pemerintah Kabupaten Boyolali curhat bila diarahkan untuk memenangkan salah satu partai dan pasangan calon presiden yang tengah viral. Ketua Bawaslu Boyolali Widodo mengatakan pihaknya tidak mau berandai-andai terlebih dahulu dan akan melakukan penelusuran, pendalaman dan mencari bukti terlebih dahulu. Adapun berbicara substansi, Widodo mengatakan muatan dalam video tersebut dapat diasumsikan banyak. Widodo mengatakan masih sangat awal menduga adanya pelanggaran. Pasalnya, bila ingin mencari bukti penunjang, dibutuhkan suatu proses penelusuran terlebih dahulu. Tentunya temuan Bawaslu ini berbeda jika ada pihak semisal masyarakat yang melaporkan ke Bawaslu dengan menyertai bukti dan saksi. Video sosok yang diduga ASN Boyolali tersebut viral di sosial media TikTok dan juga Twitter yang diunggah pada hari Selasa 14 November 2023. Video pada akun TikTok @asep_pratama01_ telah ditonton sebanyak 2 juta penonton dan disukai 84,2 ribu orang dan mendapat 5.504 komentar saat dilihat. Sementara di akun Twitter diunggah oleh @mimih6mei di hari yang sama telah dilihat 127.000 orang, disukai 1.469 orang dan mendapatkan 528 komentar. Video tersebut memperlihatkan seorang wanita berkerudung mengenakan seragam dinas ASN yang oleh perekam menyoroti badge logo Kabupaten Boyolali. Lokasi video sendiri diperlihatkan bila diambil saat tengah makan di salah satu warung bakso. Narasi di dalam video mengungkapkan wanita tersebut sebagai ASN telah diarahkan memenangkan salah satu partai dan juga pasangan capres. Jadi rahasia umum sih mas diharapkan untuk menangkan PDIP dan memilih Ganjar. Nek tak dengar ya, sokok konco-konco ini ada yang dipungut biaya sembako kanggo menangkan calon PDIP. Itu sih teko pimpinan satuan kerja mas. Biasanya saya instruksi non menurutku gitu biasanya ya bupati karena ini kan sing kuasa di Boyolali. Biasanya sih aspek data itu kalau pegawai pendeskripsi didata mana sing sejarah no, nanti sing ora iso sini yo sing bangkang lah mas. Ana sing bangkang ku ya biasanya dikai sanksi, misalnya nek PNS ketika tapi dimutasi ning daerah kecamatan yang desa sing nanti teko ke Patigali. Nek ora nek nolak juga biasanya ya diadono teko pergaulan yang lingkungan kerja. Sing ngeyel dipindah didono teko lingkungan kerja nih. Iya, teko pimpinan itu. Terus ngerti kabeh. Karena itu wis sesuai ku mas dari Boyolali.
desa biasanya kan mendapat rekom partai kuwi. Oh, udah dijaga, direkom. Nah, direkom lah, sing rekom itu biasanya toko partai. Terus dibantuin. Biasanya yo, itu kan tak lebur lewatnya partai, itu kudune setor ning partai. Nah, itu udah jadi rahasia umum sih Mas, diharapkan pemenangkan PDIP dan memilih Ganjar. Nek tak dengar ya, apa kanca-kanca kuwi ada sing dipungut biaya sumbangan saking PDIP. Mesti teko pimpinan satuan kerja Mas, biasanya saya instruksi non ini biasanya ya bupati, karena ini kan sing dikuasa di Boyolali. Biasanya sih masih kayak data itu kalau pegawai Pemkes itu didata mana sing sejarah no, jadi sing lebih murah iso ini ya sumbangan lah Mas. Karena sumbangan itu biasanya dikai sanksi, biasanya nih PNS ketika perlu dimutasi nih daerah kecamatan yang bisa sing tempat tinggal. Nek ora nolak juga biasanya ya dia belum tempat pergaulan yang lingkungan kerja. Sing ngeyel pindah di tempat lingkungan kerjanya. Iya, tempat pimpinan itu. Terus disuruh PKB. Nah itu SW itu Mas yang boleh Boyolali. Karena proses awal seleksi kan pegawai itu P3K kan teko Pemdesa Mas. Biasanya kan mendapat rekom partai kuwi Mas. Oh, udah dijaga, direkom. Nah direkom lah, sing rekom itu biasanya teko partai. Terus dibantuin. Biasanya yo, itu kan tak lebur lewatnya partai, itu kudune setor ning partai. Bupati Boyolali Muhammad Said Hidayat membantah telah mengarahkan aparatur sipil negara untuk memilih pasangan calon tertentu. Dilansir dari Kompas.com, hal itu terungkap usai beredarnya video diduga seorang ASN asal Boyolali, Jawa Tengah yang mengaku mendapat arahan untuk memenangkan partai tertentu dan pasangan yang diusung. Sementara itu, Said berharap pelaksanaan pemilu 2024 akan berjalan damai dan lancar serta membawa kebaikan untuk masyarakat. Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Boyolali telah mendapat informasi terkait video tersebut. Ketua Bawaslu Boyolali Widodo mengatakan, saat ini pihaknya tengah menelusuri dan mencari bukti perihal dugaan tersebut. Soal dugaan adanya pelanggaran, Ketua Bawaslu Boyolali mengaku masih butuh pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut. Pasalnya, pihaknya masih membutuhkan proses untuk mencari bukti penunjang atas dugaan tersebut. Sebuah video beredar diduga seorang ASN asal Boyolali yang mengaku mendapat arahan untuk memenangkan partai tertentu dan pasangan yang diusung. Dalam video itu nampak seorang perempuan dengan seragam ASN mengaku mendapat arahan untuk memenangkan calon tertentu. Dikatakannya hal tersebut sudah menjadi rahasia umum di Boyolali. Bahkan ASN yang tak melakukan arahan itu terancam kena sanksi mutasi. Video itu diunggah pada 14 November 2023 di media sosial TikTok dan platform X. Menanggapi hal itu, Ketua DPC PDIP Boyolali Susetya Kusuma Dwi Hartanto menyatakan pihaknya belum mengetahui perihal video tersebut. Melansir dari Kompas.com, Susetya bahkan mengaku tidak mengenal perempuan yang diduga ASN itu. Sementara Bupati Boyolali M. Said Hidayat membantah telah mengarahkan aparatur sipil negara untuk memilih paslon tertentu. Menjelang Pilpres 2024, misi salah satu pasangan calon yakni Ganjar Mahfud disambut dengan gembira dan semangat oleh rakyat. Pasalnya mereka sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk membebaskan Republik Indonesia dari bencana pengangguran.
Dilansir dari tribunnews.com, Ganjar dan Mahfud sadar betul bahwa ancaman pengangguran kian meruncing di Indonesia. Mereka juga telah merancang solusi konkret agar Indonesia tidak terjebak dalam krisis ekonomi dan sosial. Adapun menurut data BPS tercatat ada sebanyak 7,86 juta rakyat menganggur, dengan rincian pekerja informal mencapai 83,34 juta orang, yang jumlahnya jauh lebih besar dari pekerja formal, yakni 55,29 juta orang. Sementara itu, jumlah pekerja perempuan juga masih di bawah 40% dari total angkatan kerja. Karena hal itu, pasangan Ganjar Mahfud pun memiliki target untuk menciptakan 17 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun ke depan. Adapun program hilirisasi desa menjadi salah satu langkah nyata yang akan dijalankan oleh pasangan Ganjar Mahfud untuk mengentaskan masalah pengangguran. Program ini nantinya dapat menyerap banyak pekerja di pelosok, menciptakan jutaan lapangan kerja baru di perkotaan, serta memberikan kemudahan izin dan perlindungan usaha bagi para wirausahawan baru. Perlindungan dan kepastian hukum menjadi fokus utama, memastikan para pekerja dan pengusaha baru merasa aman dan didukung dalam menjalankan usahanya. Pendidikan dan pelatihan tentunya juga menjadi kunci utama dalam upaya Ganjar Mahfud untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Mereka meyakini bahwa kualitas pendidikan adalah yang paling utama dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Mengusung program Cepat Dapat Kerja, Ganjar Mahfud berjanji untuk menciptakan 17 juta lapangan kerja baru jika menang pada Pilpres 2024. Langkah ini merupakan bagian dari strategi keduanya dalam memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahun. Dengan mempercepat dan memperluas pembangunan industri padat karya, mereka berharap dapat membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi angkatan kerja produktif, terampil, dan profesional. Pasangan calon ini juga bertekad untuk mempercepat dan memperluas pembangunan industri padat karya untuk membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi angkatan kerja. Adapun keterlibatan para pelaku usaha juga tak luput dari perhatian Ganjar dan Mahfud. Kapres Ganjar Pranowo buka suara soal kasus dugaan pungutan liar, pungli ASN di Boyolali. Sebelumnya beredar kabar adanya ASN yang diminta mendukung Ganjar hingga ada pungli untuk pemenangannya. Menanggapi hal itu, Ganjar meminta agar kasus tersebut segera dilaporkan ke penegak hukum. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat, 24/11. Laporkan penegak hukum, segera laporkan. Jadi hal-hal negatif seperti itu laporkan, tegas Ganjar. Menurut Ganjar, jika kasus sudah bersifat hingga ada pungli, maka perlu segera dilaporkan ke penegak hukum. Kalau itu melanggar UU Pemilu kepada Bawaslu, tapi kalau sudah sampai ke sifatnya pungli ke penegak hukum, jadi fair semua, ucap Ganjar. Ganjar mengatakan bahwa PDIP tidak pernah mengerahkan ASN untuk memberikan dukungan kepadanya. Menurut Ganjar, dukungan di Pilpres 2024 harus diberikan berdasarkan pilihan masing-masing dan bersifat sukarela. Sebelumnya, kasus dugaan pungli ASN untuk pemenangan Ganjar itu beredar di media sosial. Dalam unggahan itu tampak ada foto dokumen yang diduga sebagai bentuk pungutan liar. Pungli, laporkan penegak hukum. Segera laporkan. Capres Ganjar Pranowo buka suara soal kasus dugaan pungutan liar atau pungli ASN di Boyolali. Sebelumnya beredar kabar adanya ASN yang diminta mendukung Ganjar hingga ada pungli untuk pemenangannya. Menanggapi hal itu, Ganjar meminta agar kasus tersebut segera dilaporkan ke penegak hukum. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat 24 November. Menurut Ganjar, jika kasus sudah bersifat hingga ada pungli, maka perlu segera dilaporkan ke penegak hukum. Ganjar mengatakan bahwa PDIP tidak pernah mengerahkan ASN untuk memberikan dukungan kepadanya. Menurut Ganjar, dukungan di Pilpres 2024 harus diberikan berdasarkan pilihan masing-masing dan bersifat sukarela. Sebelumnya, kasus dugaan pungli ASN untuk pemenangan Ganjar itu beredar di media sosial. Dalam unggahan itu tampak ada foto dokumen yang diduga sebagai bentuk pungutan liar. Pak, di Boyolali ada ASN yang diminta pungli gitu untuk arahan dukungan
ke Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ada konfirmasi? Iya. Laporkan penegak hukum, segera laporkan. Jadi hal-hal yang negatif seperti itu laporkan. Kalau itu melanggar undang-undang pemilu kepada Bawaslu, tapi kalau sudah sampai ke levelnya penegak hukum, Apakah jadi ini, fair semuanya. Ya. ini ada arahan dari partai untuk mengarahkan masa dari Kok ASN? dari partai sih? Emangnya ASN partai? Kan bukan dong. Bukan. Enggak, kita nggak ngarang-ngarain gitu. Kita mesti mengedukasi agar semuanya proses pemilunya sehat ya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingatkan agar seluruh aparatur sipil negara atau ASN menjaga netralitas pemilu 2024. Salah satu hal yang dilakukan untuk menjaga netralitas adalah bijak menggunakan media sosial. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno pada Rabu 15 November. Menurut Sumarno, pada pemilu 2019 ada 30 laporan ketidaknetralan ASN. Ketidaknetralan yang dilaporkan itu adalah menekan tombol like atau suka, berkomentar, dan membagikan tautan di media sosial tentang unggahan salah satu pasangan calon. Sumarno mengatakan ASN perlu memahami lebih lanjut tentang batasan penggunaan media sosial. Merespon hal itu, Pemprov Jateng terus mengupayakan pencegahan ketidaknetralan ASN. Bahkan beberapa waktu lalu, pihaknya mengunggah pose foto yang dilarang bagi ASN karena dinilai mudah disalahartikan sebagai dukungan paslon. Sumarno mengatakan bahwa Pemprov Jateng berkomitmen mewujudkan pemilu 2024 sebagai peserta demokrasi yang berkualitas. Aturan soal penggunaan media sosial bagi ASN tertuang dalam SKB nomor 2 tahun 2022. Aturan tersebut berisi tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. Jika melanggar aturan tersebut, maka ASN akan diberikan sanksi berupa pendisiplinan. Laporkan penegak hukum, segera laporkan. Capres Ganjar Pranowo buka suara soal kasus dugaan pungutan liar atau pungli ASN di Boyolali. Sebelumnya beredar kabar adanya ASN yang diminta mendukung Ganjar hingga ada pungli untuk pemenangannya. Menanggapi hal itu, Ganjar meminta agar kasus tersebut segera dilaporkan ke penegak hukum. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat 24 November. Menurut Ganjar, jika kasus sudah bersifat hingga ada pungli, maka perlu segera dilaporkan ke penegak hukum. Ganjar mengatakan bahwa PDIP tidak pernah mengerahkan ASN untuk memberikan dukungan kepadanya. Menurut Ganjar, dukungan di Pilpres 2024 harus diberikan berdasarkan pilihan masing-masing dan bersifat sukarela. Sebelumnya, kasus dugaan pungli ASN untuk pemenangan Ganjar itu beredar di media sosial. Dalam unggahan itu tampak ada foto dokumen yang diduga sebagai bentuk pungutan liar. Pak, di Boyolali ada ASN yang diminta pungli gitu untuk arahan dukungan ke Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ada konfirmasi? Iya. Laporkan penegak hukum, segera laporkan. Jadi hal-hal yang negatif seperti itu laporkan. Kalau itu melanggar undang-undang pemilu kepada Bawaslu, tapi kalau sudah sampai ke levelnya penegak hukum, jadi fair semuanya. Ya. Ini ada arahan dari partai untuk mengarahkan masa dari Kok ASN? dari partai sih? Emangnya ASN partai? Kan bukan dong. Bukan. Enggak, kita nggak ngarang-ngarain gitu. Kita mesti mengedukasi agar semuanya proses pemilunya sehat ya. Tayangan video perempuan yang menggunakan seragam aparatur sipil negara di Kabupaten Boyolali agar tidak netral di pemilu 2024 menjadi viral. Bupati Boyolali M. Said Hidayat kemudian menghimbau agar semua pihak menyukseskan pemilu 2024 dengan cara-cara yang baik. Said mengatakan hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pemilu 2024 ini menentukan pemimpin yang terbaik untuk negeri Indonesia. Dirinya juga mengingatkan akan pentingnya menggaungkan persatuan dan kesatuan. Sebelumnya, Bawaslu Boyolali masih belum bisa menentukan ada tidaknya pelanggaran dalam video tersebut yang menggambarkan seorang aparatur sipil negara dengan logo pemerintah Kabupaten Boyolali curhat bila diarahkan untuk memenangkan salah satu partai dan pasangan calon presiden yang tengah viral. Ketua Bawaslu Boyolali Widodo mengatakan pihaknya tidak mau berandai-andai terlebih dahulu dan akan melakukan penelusuran, pendalaman dan mencari bukti terlebih dahulu. Adapun berbicara substansi, Widodo mengatakan muatan dalam video tersebut dapat diasumsikan banyak. Widodo mengatakan masih sangat awal menduga adanya pelanggaran.
Pasalnya, bila ingin mencari bukti penunjang, dibutuhkan suatu proses penelusuran terlebih dahulu. Tentunya temuan Bawaslu ini berbeda jika ada pihak semisal masyarakat yang melaporkan ke Bawaslu dengan menyertai bukti dan saksi. Video sosok yang diduga ASN Boyolali tersebut viral di sosial media TikTok dan juga Twitter yang diunggah pada hari Selasa 14 November 2023. Video pada akun TikTok @asep_pratama01_ telah ditonton sebanyak 2 juta penonton dan disukai 84,2 ribu orang dan mendapat 5.504 komentar saat dilihat. Sementara di akun Twitter diunggah oleh @mimih6mei di hari yang sama telah dilihat 127.000 orang, disukai 1.469 orang dan mendapatkan 528 komentar. Video tersebut memperlihatkan seorang wanita berkerudung mengenakan seragam dinas ASN yang oleh perekam menyoroti badge logo Kabupaten Boyolali. Lokasi video sendiri diperlihatkan bila diambil saat tengah makan di salah satu warung bakso. Narasi di dalam video mengungkapkan wanita tersebut sebagai ASN telah diarahkan memenangkan salah satu partai dan juga pasangan capres. Jadi rahasia umum sih mas diharapkan untuk menangkan PDIP dan memilih Ganjar. Nek tak dengar ya, pokok konco-konco ini ada yang dipungut biaya sembako kanggo menangkan calon PDIP. Itu sih teko pimpinan satuan kerja mas. Biasanya saya instruksi non yang menurut gue biasanya ya bupati karena ini kan sing kuasa di Boyolali. Biasanya sih masih P3K itu kalau pegawai Pemdesli dijata mana sing sejarah no, nanti sing ora iso ini ya sing bakang lah mas. Ada sing bakang itu ya biasanya dikai sanksi, misalnya nek PNS ketika tapi dimutasi di daerah kecamatan yang desa sing nanti teko tempat tinggal. Nek ora nek nolak juga misalnya ya diadono teko pergaulan yang lingkungan kerja. Sing ngeyel pindah dijono teko lingkungan kerja nih. Iya, teko pimpinan itu. Terus pindah ke? Karena itu sesuai itu mas yang boleh Boyolali. Karena proses awal seleksi kan pegawai itu P3K kan teko Pemdes, misalnya kan mendapat rekom partai gue mas. Udah dijaga, direkom. Nah, direkom lah, sing rekom itu biasanya toko partai. Terus dibantuin. Iya, itu kan tak lebur lewatnya partai, itu jenis store yang partai. Nah, itu udah jadi rahasia umum sih mas, diharapkan untuk menangkan PDIP dan memilih Ganjar. Nah, tak dengar ya, konco-konco ini ada sih dipungut biaya sembako kanggo menangkan PDIP. Itu teko pimpinan satuan kerja mas. Biasanya saya instruksi non yang menurut gue biasanya ya bupati karena ini kan sing kuasa di Boyolali. Biasanya sih masih P3K itu kalau pegawai Pemdesli dijata mana sing sejarah no, nanti sing ora iso ini ya sing bakang lah mas. Ada sing bakang itu ya biasanya dikai sanksi, misalnya nek PNS P3K itu dimutasi di daerah kecamatan yang bisa sing nanti teko tempat tinggal. Nek ora nek nolak juga biasanya ya diadono teko pergaulan yang lingkungan kerja. Sing ngeyel pindah dijono teko lingkungan kerja nih. Iya, teko pimpinan itu. Terus pindah ke? Karena itu sesuai itu mas yang boleh Boyolali. Karena proses awal seleksi kan pegawai itu P3K kan teko Pemdes, misalnya kan mendapat rekom partai gue mas. Udah dijaga, direkom. Nah direkom lah, sing rekom itu biasanya teko partai. Terus dibantuin. Iya, itu kan tak lebur no lewatnya partai, itu jenis store yang partai.
Bupati Boyolali Muhammad Said Hidayat membantah telah mengarahkan aparatur sipil negara untuk memilih pasangan calon tertentu. Dilansir dari Kompas.com, hal itu terungkap usai beredarnya video diduga seorang ASN asal Boyolali, Jawa Tengah yang mengaku mendapat arahan untuk memenangkan partai tertentu dan pasangan yang diusung. Sementara itu, Said berharap pelaksanaan pemilu 2024 akan berjalan damai dan lancar serta membawa kebaikan untuk masyarakat. Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Boyolali telah mendapat informasi terkait video tersebut. Ketua Bawaslu Boyolali Widodo mengatakan, saat ini pihaknya tengah menelusuri dan mencari bukti perihal dugaan tersebut. Soal dugaan adanya pelanggaran, Ketua Bawaslu Boyolali mengaku masih butuh pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut. Pasalnya, pihaknya masih membutuhkan proses untuk mencari bukti penunjang atas dugaan tersebut. Sebuah video beredar diduga seorang ASN asal Boyolali yang mengaku mendapat arahan untuk memenangkan partai tertentu dan pasangan yang diusung. Dalam video itu nampak seorang perempuan dengan seragam ASN mengaku mendapat arahan untuk memenangkan calon tertentu. Dikatakannya hal tersebut sudah menjadi rahasia umum di Boyolali. Bahkan ASN yang tak melakukan arahan itu terancam kena sanksi mutasi. Video itu diunggah pada 14 November 2023 di media sosial TikTok dan platform X. Menanggapi hal itu, Ketua DPC PDIP Boyolali Susetya Kusuma Dwi Hartanto menyatakan pihaknya belum mengetahui perihal video tersebut. Melansir dari Kompas.com, Susetya bahkan mengaku tidak mengenal perempuan yang diduga ASN itu. Sementara Bupati Boyolali M. Said Hidayat membantah telah mengarahkan aparatur sipil negara untuk memilih paslon tertentu. Menjelang Pilpres 2024, misi salah satu pasangan calon yakni Ganjar Mahfud disambut dengan gembira dan semangat oleh rakyat. Pasalnya mereka sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk membebaskan Republik Indonesia dari bencana pengangguran. Dilansir dari Tribunnews.com, Ganjar dan Mahfud sadar betul bahwa ancaman pengangguran kian meruncing di Indonesia. Mereka juga telah merancang solusi konkret agar Indonesia tidak terjebak dalam krisis ekonomi dan sosial. Adapun menurut data BPS tercatat ada sebanyak 7,86 juta rakyat menganggur. Dengan rincian pekerja informal mencapai 83,34 juta orang, yang jumlahnya jauh lebih besar dari pekerja formal, yakni 55,29 juta orang. Sementara itu, jumlah pekerja perempuan juga masih di bawah 40% dari total angkatan kerja. Karena hal itu, pasangan Ganjar Mahfud pun memiliki target untuk menciptakan 17 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun ke depan. Adapun program hilirisasi desa menjadi salah satu langkah nyata yang akan dijalankan oleh pasangan Ganjar Mahfud untuk mengentaskan masalah pengangguran. Program ini nantinya dapat menyerap banyak pekerja di pelosok, menciptakan jutaan lapangan kerja baru di perkotaan, serta memberikan kemudahan izin dan perlindungan usaha bagi para wirausahawan baru. Perlindungan dan kepastian hukum menjadi fokus utama memastikan para pekerja dan pengusaha baru merasa aman dan didukung dalam menjalankan usahanya. Pendidikan dan pelatihan tentunya juga menjadi kunci utama dalam upaya Ganjar Mahfud untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Mereka meyakini bahwa kualitas pendidikan adalah yang paling utama dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Mengusung program Cepat Dapat Kerja, Ganjar Mahfud berjanji untuk menciptakan 17 juta lapangan kerja baru jika menang pada Pilpres 2024. Langkah ini merupakan bagian dari strategi keduanya dalam memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap
tahun. Dengan mempercepat dan memperluas pembangunan industri padat karya, mereka berharap dapat membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi angkatan kerja produktif, terampil, dan profesional. Pasangan calon ini juga bertekad untuk mempercepat dan memperluas pembangunan industri padat karya untuk membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi angkatan kerja. Adapun keterlibatan para pelaku usaha juga tak luput dari perhatian Ganjar dan Mahfud. Kapres Ganjar Pranowo buka suara soal kasus dugaan pungutan liar, pungli ASN di Boyolali. Sebelumnya beredar kabar adanya ASN yang diminta mendukung Ganjar hingga ada pungli untuk pemenangannya. Menanggapi hal itu, Ganjar meminta agar kasus tersebut segera dilaporkan ke penegak hukum. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat, 24/11. Laporkan penegak hukum, segera laporkan. Jadi hal-hal negatif seperti itu laporkan, tegas Ganjar. Menurut Ganjar, jika kasus sudah bersifat hingga ada pungli, maka perlu segera dilaporkan ke penegak hukum. Kalau itu melanggar UU Pemilu kepada Bawaslu, tapi kalau sudah sampai ke sifatnya pungli ke penegak hukum, jadi fair semua, ucap Ganjar. Ganjar mengatakan bahwa PDIP tidak pernah mengerahkan ASN untuk memberikan dukungan kepadanya. Menurut Ganjar, dukungan di Pilpres 2024 harus diberikan berdasarkan pilihan masing-masing dan bersifat sukarela. Sebelumnya, kasus dugaan pungli ASN untuk pemenangan Ganjar itu beredar di media sosial. Dalam unggahan itu tampak ada foto dokumen yang diduga sebagai bentuk pungutan liar. Pungli, laporkan penegak hukum, segera laporkan. Capres Ganjar Pranowo buka suara soal kasus dugaan pungutan liar atau pungli ASN di Boyolali. Sebelumnya beredar kabar adanya ASN yang diminta mendukung Ganjar hingga ada pungli untuk pemenangannya. Menanggapi hal itu, Ganjar meminta agar kasus tersebut segera dilaporkan ke penegak hukum. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat 24 November. Menurut Ganjar, jika kasus sudah bersifat hingga ada pungli, maka perlu segera dilaporkan ke penegak hukum. Ganjar mengatakan bahwa PDIP tidak pernah mengerahkan ASN untuk memberikan dukungan kepadanya. Menurut Ganjar, dukungan di Pilpres 2024 harus diberikan berdasarkan pilihan masing-masing dan bersifat sukarela. Sebelumnya, kasus dugaan pungli ASN untuk pemenangan Ganjar itu beredar di media sosial. Dalam unggahan itu tampak ada foto dokumen yang diduga sebagai bentuk pungutan liar. Pak, di Boyolali ada ASN yang diminta pungli gitu untuk arahan dukungan ke Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Ada konfirmasi? Ya. Laporkan penegak hukum, segera laporkan. Jadi hal-hal yang negatif seperti itu laporkan kalau itu melanggar Undang-Undang Pemilu kepada Bawaslu, tapi kalau sudah sampai ke limatnya pungli, penegak hukum. Apakah jadi fair semuanya. Ya. Ini ada arahan dari partai untuk mengarahkan masa dari ASN? Dari partai sih? Emangnya ASN partai? Kan bukan dong. Bukan. Enggak, kita nggak ngarang-ngarain gitu. Kita mesti mengedukasi agar semuanya proses pemilunya sehat, ya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingatkan agar seluruh aparatur sipil negara atau ASN menjaga netralitas pemilu 2024. Salah satu hal yang dilakukan untuk menjaga netralitas adalah bijak menggunakan media sosial. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno pada Rabu 15 November. Menurut Sumarno, pada pemilu 2019 ada 30 laporan ketidaknetralan ASN. Ketidaknetralan yang dilaporkan itu adalah menekan tombol like atau suka, berkomentar, dan membagikan tautan di media sosial tentang unggahan salah satu pasangan calon. Sumarno mengatakan ASN perlu memahami lebih lanjut tentang batasan penggunaan media sosial. Respon hal itu, Pemprov Jateng terus mengupayakan pencegahan ketidaknetralan ASN. Bahkan beberapa waktu lalu pihaknya mengunggah pose foto yang dilarang bagi ASN karena dinilai mudah disalahartikan sebagai dukungan paslon. Sumarno mengatakan bahwa Pemprov Jateng berkomitmen mewujudkan pemilu 2024 sebagai peserta demokrasi yang berkualitas. Aturan soal penggunaan media sosial bagi ASN tertuang dalam SKB nomor 2 tahun 2022. Aturan tersebut berisi tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. Jika melanggar aturan tersebut, maka ASN akan diberikan sanksi berupa pendisiplinan. Pungli, laporkan penegak hukum,
segera laporkan. Capres Ganjar Pranowo buka suara soal kasus dugaan pungutan liar atau pungli ASN di Boyolali. Sebelumnya beredar kabar adanya ASN yang diminta mendukung Ganjar hingga ada pungli untuk pemenangannya. Menanggapi hal itu, Ganjar meminta agar kasus tersebut segera dilaporkan ke penegak hukum. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat 24 November. Menurut Ganjar, jika kasus sudah bersifat hingga ada pungli, maka perlu segera dilaporkan ke penegak hukum. Ganjar mengatakan bahwa PDIP tidak pernah mengerahkan ASN untuk memberikan dukungan kepadanya. Menurut Ganjar, dukungan di Pilpres 2024 harus diberikan berdasarkan pilihan masing-masing dan bersifat sukarela. Sebelumnya, kasus dugaan pungli ASN untuk pemenangan Ganjar itu beredar di media sosial. Dalam unggahan itu tampak ada foto dokumen yang diduga sebagai bentuk pungutan liar. Pak, di Boyolali ada ASN yang diminta pungli gitu untuk arahan dukungan ke Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Ada konfirmasi? Iya. Laporkan penegak hukum. Segera laporkan. Jadi hal-hal yang negatif seperti itu laporkan kalau itu melanggar undang-undang pemilu kepada Bawaslu, tapi kalau sudah sampai ke levelnya penegak hukum. Apakah jadi fair semuanya. Ya. Ini ada arahan dari partai untuk mengarahkan masa dari ASN? Dari partai sih. Emangnya ASN partai? Kan bukan. Bukan. Enggak, kita nggak ngarang-ngarain gitu. Kita mesti mengedukasi agar semuanya proses pemilunya sehat ya. Tayangan video perempuan yang menggunakan seragam aparatur sipil negara di Kabupaten Boyolali agar tidak netral di pemilu 2024 menjadi viral. Bupati Boyolali M. Said Hidayat kemudian menghimbau agar semua pihak menyukseskan pemilu 2024 dengan cara-cara yang baik. Said mengatakan hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pemilu 2024 ini menentukan pemimpin yang terbaik untuk negeri Indonesia. Dirinya juga mengingatkan akan pentingnya menggaungkan persatuan dan kesatuan. Sebelumnya, Bawaslu Boyolali masih belum bisa menentukan ada tidaknya pelanggaran dalam video tersebut yang menggambarkan seorang aparatur sipil negara dengan logo pemerintah Kabupaten Boyolali curhat bila diarahkan untuk memenangkan salah satu partai dan pasangan calon presiden yang tengah viral. Ketua Bawaslu Boyolali Widodo mengatakan pihaknya tidak mau berandai-andai terlebih dahulu dan akan melakukan penelusuran, pendalaman dan mencari bukti terlebih dahulu. Adapun berbicara substansi, Widodo mengatakan muatan dalam video tersebut dapat diasumsikan banyak. Widodo mengatakan masih sangat awal menduga adanya pelanggaran. Pasalnya, bila ingin mencari bukti penunjang, dibutuhkan suatu proses penelusuran terlebih dahulu. Tentunya temuan Bawaslu ini berbeda jika ada pihak semisal masyarakat yang melaporkan ke Bawaslu dengan menyertai bukti dan saksi. Video sosok yang diduga ASN Boyolali tersebut viral di sosial media TikTok dan juga Twitter yang diunggah pada hari Selasa 14 November 2023. Video pada akun TikTok @asep_pratama01_ telah ditonton sebanyak 2 juta penonton dan disukai 84,2 ribu orang dan mendapat 5.504 komentar saat dilihat. Sementara di akun Twitter diunggah oleh @mimih6mei di hari yang sama telah dilihat 127.000 orang, disukai 1.469 orang dan mendapatkan 528 komentar. Video tersebut memperlihatkan seorang wanita berkerudung mengenakan seragam dinas ASN yang oleh perekam menyoroti badge logo Kabupaten Boyolali. Lokasi video sendiri diperlihatkan bila diambil saat tengah makan di salah satu warung bakso. Narasi di dalam video mengungkapkan wanita tersebut sebagai ASN telah diarahkan memenangkan salah satu partai dan juga pasangan capres. Jadi rahasia umum sih mas diharapkan untuk menangkan PDIP dan memilih Ganjar. Nek tak denger ya, pokok konco-konco ini ada yang dipungut biaya sembawang kanggo menangkan calon PDIP. Itu sih teko pimpinan satuan kerja mas. Biasanya saya instruksi non yang menurut gue biasanya ya bupati karena ini kan sing dikuasa di Boyolali. Biasanya sih seperti data itu kalau pegawai PNS dijata mana sing sejarah no, nanti sing ora iso ini ya sing bangkang lah mas. Ana sing bangkang itu ya biasanya dikai sanksi, misalnya nek PNS ketika perlu dimutasi di daerah kecamatan yang desa sing nanti teko tempat tinggal. Nek ora nek nolak juga biasanya ya
teko pimpinan itu. Terus wis ngerti kabeh. Karena itu wis sesuai iku Mas nek Boyolali. Biasa ngono. Karena proses awal seleksi kan pegawai itu P3K kan teko Pemdes. Biasanya kan mendapat rekom wong partai kuwi. Udah dijaga, direkom. Nah, direkom lah, sing rekom itu biasanya teko partai. Terus dibantunya. Biasanya yo, itu kan tak lebur lewatnya partai, itu jenis store yang partai. Nah itu udah jadi rahasia umum sih Mas, diharapkan untuk mengangkat PDIP dan ilegal ya. Nah tak dengar ya orang sama kocok-kocok ini, aku sih dipungut biaya sumbangan mungkin PDIP. Mesti teko pimpinan satuan kerja Mas, biasanya saya yang sinon yang berkulit biasanya ya bupati, karena ini kan sing dikuasa di Boyolali. Biasanya sih masih kayak didata itu kalau pegawai Pemdes itu didata mana sing sejarah no, jadi sing ora iso biasanya ya simbangan lah Mas. Ada simbangan itu ya biasanya dikai sanksi, biasanya nih PNS P3K itu dimutasi di daerah kecamatan yang bisa sing tempat tinggal. Nek ora nolak juga biasanya ya diadono ke perdokan yang lingkungan kerja. Ngeyel ya. Sing ngeyel dipindah didono ke lingkungan kerjanya. Iya, ke pimpinan itu. Terus wis ngerti kabeh. Karena itu sesuai iku Mas nek Boyolali. Biasa ngono. Karena proses awal seleksi kan pegawai itu P3K kan teko Pemdes. Biasanya kan mendapat rekom wong partai kuwi. Udah dijaga, direkom. Nah, direkom lah, sing rekom itu biasanya teko partai. Terus dibantunya. Biasanya yo, itu kan tak lebur lewatnya partai, itu jenis store yang partai. Bupati Boyolali Muhammad Said Hidayat membantah telah mengarahkan aparatur sipil negara untuk memilih pasangan calon tertentu. Dilansir dari Kompas.com, hal itu terungkap usai beredarnya video diduga seorang ASN asal Boyolali, Jawa Tengah yang mengaku mendapat arahan untuk memenangkan partai tertentu dan pasangan yang diusung. Sementara itu, Said berharap pelaksanaan pemilu 2024 akan berjalan damai dan lancar serta membawa kebaikan untuk masyarakat. Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Boyolali telah mendapat informasi terkait video tersebut. Ketua Bawaslu Boyolali Widodo mengatakan, saat ini pihaknya tengah menelusuri dan mencari bukti perihal dugaan tersebut. Soal dugaan adanya pelanggaran, Ketua Bawaslu Boyolali mengaku masih butuh pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut. Pasalnya, pihaknya masih membutuhkan proses untuk mencari bukti penunjang atas dugaan tersebut. Sebuah video beredar diduga seorang ASN asal Boyolali yang mengaku mendapat arahan untuk memenangkan partai tertentu dan pasangan yang diusung. Dalam video itu nampak seorang perempuan dengan seragam ASN mengaku mendapat arahan untuk memenangkan calon tertentu. Dikatakannya hal tersebut sudah menjadi rahasia umum di Boyolali. Bahkan ASN yang tak melakukan arahan itu terancam kena sanksi mutasi. Video itu diunggah pada 14 November 2023 di media sosial TikTok dan platform X. Menanggapi hal itu, Ketua DPC PDIP Boyolali Susetya Kusuma Dwi Hartanto menyatakan pihaknya belum mengetahui perihal video tersebut. Melansir dari Kompas.com, Susetya bahkan mengaku tidak mengenal perempuan yang diduga ASN itu. Sementara Bupati Boyolali M. Said Hidayat membantah telah mengarahkan aparatur sipil negara untuk memilih paslon tertentu. Menjelang Pilpres 2024, misi salah satu pasangan calon yakni Ganjar Mahfud disambut dengan gembira dan semangat oleh rakyat. Pasalnya mereka sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk membebaskan Republik Indonesia dari bencana pengangguran.
Dilansir dari tribunnews.com, Ganjar dan Mahfud sadar betul bahwa ancaman pengangguran kian meruncing di Indonesia. Mereka juga telah merancang solusi konkret agar Indonesia tidak terjebak dalam krisis ekonomi dan sosial. Adapun menurut data BPS tercatat ada sebanyak 7,86 juta rakyat menganggur, dengan rincian pekerja informal mencapai 83,34 juta orang, yang jumlahnya jauh lebih besar dari pekerja formal, yakni 55,29 juta orang. Sementara itu, jumlah pekerja perempuan juga masih di bawah 40% dari total angkatan kerja. Karena hal itu, pasangan Ganjar Mahfud pun memiliki target untuk menciptakan 17 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun ke depan. Adapun program hilirisasi desa menjadi salah satu langkah nyata yang akan dijalankan oleh pasangan Ganjar Mahfud untuk mengentaskan masalah pengangguran. Program ini nantinya dapat menyerap banyak pekerja di pelosok, menciptakan jutaan lapangan kerja baru di perkotaan, serta memberikan kemudahan izin dan perlindungan usaha bagi para wirausahawan baru. Perlindungan dan kepastian hukum menjadi fokus utama memastikan para pekerja dan pengusaha baru merasa aman dan didukung dalam menjalankan usahanya. Pendidikan dan pelatihan tentunya juga menjadi kunci utama dalam upaya Ganjar Mahfud untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Mereka meyakini bahwa kualitas pendidikan adalah yang paling utama dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Mengusung program Cepat Dapat Kerja, Ganjar Mahfud berjanji untuk menciptakan 17 juta lapangan kerja baru jika menang pada Pilpres 2024. Langkah ini merupakan bagian dari strategi keduanya dalam memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahun. Dengan mempercepat dan memperluas pembangunan industri padat karya, mereka berharap dapat membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi angkatan kerja produktif, terampil, dan profesional. Pasangan calon ini juga bertekad untuk mempercepat dan memperluas pembangunan industri padat karya untuk membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi angkatan kerja. Adapun keterlibatan para pelaku usaha juga tak luput dari perhatian Ganjar dan Mahfud. Kapres Ganjar Pranowo buka suara soal kasus dugaan pungutan liar, pungli ASN di Boyolali. Sebelumnya beredar kabar adanya ASN yang diminta mendukung Ganjar hingga ada pungli untuk pemenangannya. Menanggapi hal itu, Ganjar meminta agar kasus tersebut segera dilaporkan ke penegak hukum. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat, 24/11. Laporkan penegak hukum, segera laporkan. Jadi hal-hal negatif seperti itu laporkan, tegas Ganjar. Menurut Ganjar, jika kasus sudah bersifat hingga ada pungli, maka perlu segera dilaporkan ke penegak hukum. Kalau itu melanggar UU Pemilu kepada Bawaslu, tapi kalau sudah sampai ke sifatnya pungli ke penegak hukum, jadi fair semua, ucap Ganjar. Ganjar mengatakan bahwa PDIP tidak pernah mengerahkan ASN untuk memberikan dukungan kepadanya. Menurut Ganjar, dukungan di Pilpres 2024 harus diberikan berdasarkan pilihan masing-masing dan bersifat sukarela. Sebelumnya, kasus dugaan pungli ASN untuk pemenangan Ganjar itu beredar di media sosial. Dalam unggahan itu tampak ada foto dokumen yang diduga sebagai bentuk pungutan liar. Pungli, laporkan penegak hukum. Segera laporkan. Capres Ganjar Pranowo buka suara soal kasus dugaan pungutan liar atau pungli ASN di Boyolali. Sebelumnya beredar kabar adanya ASN yang diminta mendukung Ganjar hingga ada pungli untuk pemenangannya. Menanggapi hal itu, Ganjar meminta agar kasus tersebut segera dilaporkan ke penegak hukum. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat 24 November. Menurut Ganjar, jika kasus sudah bersifat hingga ada pungli, maka perlu segera dilaporkan ke penegak hukum. Ganjar mengatakan bahwa PDIP tidak pernah mengerahkan ASN untuk memberikan dukungan kepadanya. Menurut Ganjar, dukungan di Pilpres 2024 harus diberikan berdasarkan pilihan masing-masing dan bersifat sukarela. Sebelumnya, kasus dugaan pungli ASN untuk pemenangan Ganjar itu beredar di media sosial. Dalam unggahan itu tampak ada foto dokumen yang diduga sebagai bentuk pungutan liar. Karena Pak, jujur.
Boyolali ada ASN yang diminta pungli gitu untuk arahan dukungan ke Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud, ada konfirmasi. Iya. Laporkan penegak hukum, segera laporkan. Jadi hal-hal yang negatif seperti itu laporkan. Kalau itu melanggar undang-undang pemilu kepada Bawaslu, tapi kalau sudah sampai ke levelnya penegak hukum. Apakah jadi fair semuanya. Ya. Ini ada arahan dari partai untuk mengarahkan masa dari ASN? Dari partai sih. Emangnya ASN partai? Kan bukan. Bukan. Enggak, kita nggak ngarang-ngarain gitu. Kita mesti mengedukasi agar semuanya proses pemilunya sehat ya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingatkan agar seluruh aparatur sipil negara atau ASN menjaga netralitas pemilu 2024. Salah satu hal yang dilakukan untuk menjaga netralitas adalah bijak menggunakan media sosial. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno pada Rabu 15 November. Menurut Sumarno, pada pemilu 2019 ada 30 laporan ketidaknetralan ASN. Ketidaknetralan yang dilaporkan itu adalah menekan tombol like atau suka, berkomentar, dan membagikan tautan di media sosial tentang unggahan salah satu pasangan calon. Sumarno mengatakan ASN perlu memahami lebih lanjut tentang batasan penggunaan media sosial. Respon hal itu, Pemprov Jateng terus mengupayakan pencegahan ketidaknetralan ASN. Bahkan beberapa waktu lalu, pihaknya mengunggah pose foto yang dilarang bagi ASN karena dinilai mudah disalahartikan sebagai dukungan paslon. Sumarno mengatakan bahwa Pemprov Jateng berkomitmen mewujudkan pemilu 2024 sebagai peserta demokrasi yang berkualitas. Aturan soal penggunaan media sosial bagi ASN tertuang dalam SKB nomor 2 tahun 2022. Aturan tersebut berisi tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. Jika melanggar aturan tersebut, maka ASN akan diberikan sanksi berupa pendisiplinan. Laporkan penegak hukum, segera laporkan. Capres Ganjar Pranowo buka suara soal kasus dugaan pungutan liar atau pungli ASN di Boyolali. Sebelumnya beredar kabar adanya ASN yang diminta mendukung Ganjar hingga ada pungli untuk pemenangannya. Menanggapi hal itu, Ganjar meminta agar kasus tersebut segera dilaporkan ke penegak hukum. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat 24 November. Menurut Ganjar, jika kasus sudah bersifat hingga ada pungli, maka perlu segera dilaporkan ke penegak hukum. Ganjar mengatakan bahwa PDIP tidak pernah mengerahkan ASN untuk memberikan dukungan kepadanya. Menurut Ganjar, dukungan di Pilpres 2024 harus diberikan berdasarkan pilihan masing-masing dan bersifat sukarela. Sebelumnya, kasus dugaan pungli ASN untuk pemenangan Ganjar itu beredar di media sosial. Dalam unggahan itu tampak ada foto dokumen yang diduga sebagai bentuk pungutan liar. Pak, di Boyolali ada ASN yang diminta pungli gitu untuk arahan dukungan ke Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud, ada konfirmasi. Iya. Laporkan penegak hukum, segera laporkan. Jadi hal-hal yang negatif seperti itu laporkan. Kalau itu melanggar undang-undang pemilu kepada Bawaslu, tapi kalau sudah sampai ke levelnya penegak hukum. Apakah jadi fair semuanya. Ya. Ini ada arahan dari partai untuk mengarahkan masa dari ASN? Dari partai sih. Emangnya ASN partai? Kan bukan. Bukan. Enggak, kita nggak ngarang-ngarain gitu. Kita mesti mengedukasi agar semuanya proses pemilunya sehat ya. Tayangan video perempuan yang menggunakan seragam aparatur sipil negara di Kabupaten Boyolali agar tidak netral di pemilu 2024 menjadi viral. Bupati Boyolali M. Said Hidayat kemudian menghimbau agar semua pihak menyukseskan pemilu 2024 dengan cara-cara yang baik. Said mengatakan hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pemilu 2024 ini menentukan pemimpin yang terbaik untuk negeri Indonesia. Dirinya juga mengingatkan akan pentingnya menggaungkan persatuan dan kesatuan. Sebelumnya, Bawaslu Boyolali masih belum bisa menentukan ada tidaknya pelanggaran dalam video tersebut yang menggambarkan seorang aparatur sipil negara dengan logo pemerintah Kabupaten Boyolali curhat bila diarahkan untuk memenangkan salah satu partai dan pasangan calon presiden yang tengah viral. Ketua Bawaslu Boyolali Widodo mengatakan pihaknya tidak mau berandai-andai terlebih dahulu dan akan melakukan penelusuran, pendalaman dan mencari bukti terlebih dahulu. Adapun berbicara substansi, Widodo mengatakan muatan dalam video tersebut dapat diasumsikan banyak. Widodo mengatakan masih sangat awal menduga adanya pelanggaran.
Pasalnya, bila ingin mencari bukti penunjang, dibutuhkan suatu proses penelusuran terlebih dahulu. Tentunya temuan Bawaslu ini berbeda jika ada pihak semisal masyarakat yang melaporkan ke Bawaslu dengan menyertai bukti dan saksi. Video sosok yang diduga ASN Boyolali tersebut viral di sosial media TikTok dan juga Twitter yang diunggah pada hari Selasa 14 November 2023. Video pada akun TikTok @asep_pratama01_ telah ditonton sebanyak 2 juta penonton dan disukai 84,2 ribu orang dan mendapat 5.504 komentar saat dilihat. Sementara di akun Twitter diunggah oleh @mimih6mei di hari yang sama telah dilihat 127.000 orang, disukai 1.469 orang dan mendapatkan 528 komentar. Video tersebut memperlihatkan seorang wanita berkerudung mengenakan seragam dinas ASN yang oleh perekam menyoroti badge logo Kabupaten Boyolali. Lokasi video sendiri diperlihatkan bila diambil saat tengah makan di salah satu warung bakso. Narasi di dalam video mengungkapkan wanita tersebut sebagai ASN telah diarahkan memenangkan salah satu partai dan juga pasangan capres. Jadi rahasia umum sih Mas, diharapkan untuk mengangkat PDIP dan memilih Ganjar. Nek tak dengar ya, pokok konco-konco kuwi akeh sing dipungut biaya sembari kanggo menangke calon PDIP. Itu sih teko pimpinan satuan kerja Mas. Biasanya sing instruksi non yang menurut kuwi biasanya ya bupati, karena ini kan sing dikuasa di Boyolali. Biasanya sih SP3K itu kalau pegawai Pemdesri didata mana sing sejarah no, ini sing ora iso ini ya sing bangkang lah Mas. Ana sing bangkang kuwi ya biasanya dikai sanksi. Biasanya nek PNS ketika kuwi dimutasi ning daerah kecamatan yang desa sing nanti teko ke Patigali. Nek ora nek nolak juga biasanya ya diadono teko pergaulan yang lingkungan kerja. Sing ngeyel dipindah didono teko lingkungan kerjane. Iya, teko pimpinan itu. Terus bisa pindah ke? Karena itu sesuai ku Mas yang boleh Boyolali. Karena proses awal seleksi kan pegawai itu P3K kan teko Pemdes. Biasanya kan mendapat rekom partai kuwi. Oh, mau juga dijaga, direkom. Nah, direkom lah, sing rekom itu biasanya teko partai. Terus di partainya. Biasanya ya, itu kan tak lebur lewatnya partai, itu kudunya setor ning partai. Nah itu udah jadi rahasia umum sih Mas, diharapkan untuk mengangkat PDIP dan memilih Ganjar. Nek tak dengar ya orang sokong konco-konco ini aku sih dipungut biaya sembari menangkan PDIP. Mesti teko pimpinan satuan kerja Mas. Biasanya saya instruksi non yang menurut kuwi biasanya ya bupati, karena ini kan sing dikuasa di Boyolali. Biasanya sih SP3K itu kalau pegawai Pemdesri didata mana sing sejarah no, ini sing ora iso ini ya sing bangkang lah Mas. Ana sing bangkang kuwi biasanya dikai sanksi. Biasanya nek PNS ketika kuwi dimutasi ning daerah kecamatan yang desa sing teko ke Patigali. Nek ora nek nolak juga biasanya ya diadono teko pergaulan yang lingkungan kerja. Sing ngeyel dipindah didono teko lingkungan kerjane. Iya, teko pimpinan itu. Terus bisa pindah ke? Karena itu sesuai ku Mas yang boleh Boyolali. Karena proses awal seleksi kan pegawai itu P3K kan teko Pemdes. Biasanya kan mendapat rekom partai kuwi. Oh, mau juga dijaga, direkom. Nah, direkom lah, sing rekom itu biasanya teko partai. Terus di partainya. Biasanya ya, itu kan tak lebur no, lewatnya partai, itu kudunya setor ning partai.
Bupati Boyolali Muhammad Said Hidayat membantah telah mengarahkan aparatur sipil negara untuk memilih pasangan calon tertentu. Dilansir dari Kompas.com, hal itu terungkap usai beredarnya video diduga seorang ASN asal Boyolali, Jawa Tengah yang mengaku mendapat arahan untuk memenangkan partai tertentu dan pasangan yang diusung. Sementara itu, Said berharap pelaksanaan pemilu 2024 akan berjalan damai dan lancar serta membawa kebaikan untuk masyarakat. Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Boyolali telah mendapat informasi terkait video tersebut. Ketua Bawaslu Boyolali Widodo mengatakan, saat ini pihaknya tengah menelusuri dan mencari bukti perihal dugaan tersebut. Soal dugaan adanya pelanggaran, Ketua Bawaslu Boyolali mengaku masih butuh pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut. Pasalnya, pihaknya masih membutuhkan proses untuk mencari bukti penunjang atas dugaan tersebut. Sebuah video beredar diduga seorang ASN asal Boyolali yang mengaku mendapat arahan untuk memenangkan partai tertentu dan pasangan yang diusung. Dalam video itu nampak seorang perempuan dengan seragam ASN mengaku mendapat arahan untuk memenangkan calon tertentu. Dikatakannya hal tersebut sudah menjadi rahasia umum di Boyolali. Bahkan ASN yang tak melakukan arahan itu terancam kena sanksi mutasi. Video itu diunggah pada 14 November 2023 di media sosial TikTok dan platform X. Menanggapi hal itu, Ketua DPC PDIP Boyolali Susetya Kusuma Dwi Hartanto menyatakan pihaknya belum mengetahui perihal video tersebut. Melansir dari Kompas.com, Susetya bahkan mengaku tidak mengenal perempuan yang diduga ASN itu. Sementara Bupati Boyolali M. Said Hidayat membantah telah mengarahkan aparatur sipil negara untuk memilih paslon tertentu. Menjelang Pilpres 2024, misi salah satu pasangan calon yakni Ganjar Mahfud disambut dengan gembira dan semangat oleh rakyat. Pasalnya mereka sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk membebaskan Republik Indonesia dari bencana pengangguran. Dilansir dari tribunnews.com, Ganjar dan Mahfud sadar betul bahwa ancaman pengangguran kian meruncing di Indonesia. Mereka juga telah merancang solusi konkret agar Indonesia tidak terjebak dalam krisis ekonomi dan sosial. Adapun menurut data BPS tercatat ada sebanyak 7,86 juta rakyat menganggur. Dengan rincian pekerja informal mencapai 83,34 juta orang, yang jumlahnya jauh lebih besar dari pekerja formal, yakni 55,29 juta orang. Sementara itu, jumlah pekerja perempuan juga masih di bawah 40% dari total angkatan kerja. Karena hal itu, pasangan Ganjar Mahfud pun memiliki target untuk menciptakan 17 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun ke depan. Adapun program hilirisasi desa menjadi salah satu langkah nyata yang akan dijalankan oleh pasangan Ganjar Mahfud untuk mengentaskan masalah pengangguran. Program ini nantinya dapat menyerap banyak pekerja di pelosok, menciptakan jutaan lapangan kerja baru di perkotaan, serta memberikan kemudahan izin dan perlindungan usaha bagi para wirausahawan baru. Perlindungan dan kepastian hukum menjadi fokus utama memastikan para pekerja dan pengusaha baru merasa aman dan didukung dalam menjalankan usahanya. Pendidikan dan pelatihan tentunya juga menjadi kunci utama dalam upaya Ganjar Mahfud untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Mereka meyakini bahwa kualitas pendidikan adalah yang paling utama dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Mengusung program Cepat Dapat Kerja, Ganjar Mahfud berjanji untuk menciptakan 17 juta lapangan kerja baru jika menang pada Pilpres 2024. Langkah ini merupakan bagian dari strategi keduanya dalam memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap
tahun. Dengan mempercepat dan memperluas pembangunan industri padat karya, mereka berharap dapat membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi angkatan kerja produktif, terampil, dan profesional. Pasangan calon ini juga bertekad untuk mempercepat dan memperluas pembangunan industri padat karya untuk membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi angkatan kerja. Adapun keterlibatan para pelaku usaha juga tak luput dari perhatian Ganjar dan Mahfud. Capres Ganjar Pranowo buka suara soal kasus dugaan pungutan liar, pungli ASN di Boyolali. Sebelumnya beredar kabar adanya ASN yang diminta mendukung Ganjar hingga ada pungli untuk pemenangannya. Menanggapi hal itu, Ganjar meminta agar kasus tersebut segera dilaporkan ke penegak hukum. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat, 24/11. Laporkan penegak hukum, segera laporkan. Jadi hal-hal negatif seperti itu laporkan, tegas Ganjar. Menurut Ganjar, jika kasus sudah bersifat hingga ada pungli, maka perlu segera dilaporkan ke penegak hukum. Kalau itu melanggar UU Pemilu kepada Bawaslu, tapi kalau sudah sampai ke sifatnya pungli ke penegak hukum, jadi fair semua, ucap Ganjar. Ganjar mengatakan bahwa PDIP tidak pernah mengerahkan ASN untuk memberikan dukungan kepadanya. Menurut Ganjar, dukungan di Pilpres 2024 harus diberikan berdasarkan pilihan masing-masing dan bersifat sukarela. Sebelumnya, kasus dugaan pungli ASN untuk pemenangan Ganjar itu beredar di media sosial. Dalam unggahan itu tampak ada foto dokumen yang diduga sebagai bentuk pungutan liar. Pungli, laporkan penegak hukum, segera laporkan. Capres Ganjar Pranowo buka suara soal kasus dugaan pungutan liar atau pungli ASN di Boyolali. Sebelumnya beredar kabar adanya ASN yang diminta mendukung Ganjar hingga ada pungli untuk pemenangannya. Menanggapi hal itu, Ganjar meminta agar kasus tersebut segera dilaporkan ke penegak hukum. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat 24 November. Menurut Ganjar, jika kasus sudah bersifat hingga ada pungli, maka perlu segera dilaporkan ke penegak hukum. Ganjar mengatakan bahwa PDIP tidak pernah mengerahkan ASN untuk memberikan dukungan kepadanya. Menurut Ganjar, dukungan di Pilpres 2024 harus diberikan berdasarkan pilihan masing-masing dan bersifat sukarela. Sebelumnya, kasus dugaan pungli ASN untuk pemenangan Ganjar itu beredar di media sosial. Dalam unggahan itu tampak ada foto dokumen yang diduga sebagai bentuk pungutan liar. Pak, di Boyolali ada ASN yang diminta pungli gitu untuk arahan dukungan ke Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Ada konfirmasi? Ya. Laporkan penegak hukum, segera laporkan. Jadi hal-hal yang negatif seperti itu laporkan kalau itu melanggar Undang-Undang Pemilu kepada Bawaslu, tapi kalau sudah sampai ke levelnya penegak hukum. Apakah jadi fair semuanya. Ya. Ini ada arahan dari partai untuk mengarahkan masa dari ASN? Dari partai sih. Emangnya ASN partai? Kan bukan. Bukan. Enggak, kita nggak ngarang-ngarain gitu. Kita mesti mengedukasi agar semuanya proses pemilunya sehat ya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingatkan agar seluruh aparatur sipil negara atau ASN menjaga netralitas pemilu 2024. Salah satu hal yang dilakukan untuk menjaga netralitas adalah bijak menggunakan media sosial. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, pada Rabu 15 November. Menurut Sumarno, pada pemilu 2019 ada 30 laporan ketidaknetralan ASN. Ketidaknetralan yang dilaporkan itu adalah menekan tombol like atau suka, berkomentar, dan membagikan tautan di media sosial tentang unggahan salah satu pasangan calon. Sumarno mengatakan ASN perlu memahami lebih lanjut tentang batasan penggunaan media sosial. Merespon hal itu, Pemprov Jateng terus mengupayakan pencegahan ketidaknetralan ASN. Bahkan beberapa waktu lalu, pihaknya mengunggah pose foto yang dilarang bagi ASN karena dinilai mudah disalahartikan sebagai dukungan paslon. Sumarno mengatakan bahwa Pemprov Jateng berkomitmen mewujudkan pemilu 2024 sebagai peserta demokrasi yang berkualitas. Aturan soal penggunaan media sosial bagi ASN tertuang dalam SKB nomor 2 tahun 2022. Aturan tersebut berisi tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. Jika melanggar aturan tersebut, maka ASN akan diberikan sanksi berupa pendisiplinan. Pungli, laporkan penegak hukum,
segera laporkan. Capres Ganjar Pranowo buka suara soal kasus dugaan pungutan liar atau pungli ASN di Boyolali. Sebelumnya beredar kabar adanya ASN yang diminta mendukung Ganjar hingga ada pungli untuk pemenangannya. Menanggapi hal itu, Ganjar meminta agar kasus tersebut segera dilaporkan ke penegak hukum. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat 24 November. Menurut Ganjar, jika kasus sudah bersifat hingga ada pungli, maka perlu segera dilaporkan ke penegak hukum. Ganjar mengatakan bahwa PDIP tidak pernah mengerahkan ASN untuk memberikan dukungan kepadanya. Menurut Ganjar, dukungan di Pilpres 2024 harus diberikan berdasarkan pilihan masing-masing dan bersifat sukarela. Sebelumnya, kasus dugaan pungli ASN untuk pemenangan Ganjar itu beredar di media sosial. Dalam unggahan itu tampak ada foto dokumen yang diduga sebagai bentuk pungutan liar. Pak, di Boyolali ada ASN yang diminta pungli gitu untuk arahan dukungan ke Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Ada konfirmasi? Iya. Laporkan penegak hukum. Segera laporkan. Jadi hal-hal yang negatif seperti itu laporkan kalau itu melanggar undang-undang pemilu kepada Bawaslu, tapi kalau sudah sampai ke level penegak hukum. Apakah jadi cara semuanya. Ya. Ini ada arahan dari partai untuk mengarahkan masa dari ASN? Dari partai sih. Emangnya ASN partai? Kan bukan. Bukan. Enggak, kita nggak ngarang-ngarain gitu. Kita mesti mengedukasi agar semuanya proses pemilunya sehat. Ya. Tayangan video perempuan yang menggunakan seragam aparatur sipil negara di Kabupaten Boyolali agar tidak netral di pemilu 2024 menjadi viral. Bupati Boyolali M. Said Hidayat kemudian menghimbau agar semua pihak menyukseskan pemilu 2024 dengan cara-cara yang baik. Said mengatakan hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pemilu 2024 ini menentukan pemimpin yang terbaik untuk negeri Indonesia. Dirinya juga mengingatkan akan pentingnya menggaungkan persatuan dan kesatuan. Sebelumnya, Bawaslu Boyolali masih belum bisa menentukan ada tidaknya pelanggaran dalam video tersebut yang menggambarkan seorang aparatur sipil negara dengan logo pemerintah Kabupaten Boyolali curhat bila diarahkan untuk memenangkan salah satu partai dan pasangan calon presiden yang tengah viral. Ketua Bawaslu Boyolali Widodo mengatakan pihaknya tidak mau berandai-andai terlebih dahulu dan akan melakukan penelusuran, pendalaman dan mencari bukti terlebih dahulu. Adapun berbicara substansi, Widodo mengatakan muatan dalam video tersebut dapat diasumsikan banyak. Widodo mengatakan masih sangat awal menduga adanya pelanggaran. Pasalnya, bila ingin mencari bukti penunjang, dibutuhkan suatu proses penelusuran terlebih dahulu. Tentunya temuan Bawaslu ini berbeda jika ada pihak semisal masyarakat yang melaporkan ke Bawaslu dengan menyertai bukti dan saksi. Video sosok yang diduga ASN Boyolali tersebut viral di sosial media TikTok dan juga Twitter yang diunggah pada hari Selasa 14 November 2023. Video pada akun TikTok @asep_pratama01_ telah ditonton sebanyak 2 juta penonton dan disukai 84,2 ribu orang dan mendapat 5.504 komentar saat dilihat. Sementara di akun Twitter diunggah oleh @mimih6mei di hari yang sama telah dilihat 127.000 orang, disukai 1.469 orang dan mendapatkan 528 komentar. Video tersebut memperlihatkan seorang wanita berkerudung mengenakan seragam dinas ASN yang oleh perekam menyoroti badge logo Kabupaten Boyolali. Lokasi video sendiri diperlihatkan bila diambil saat tengah makan di salah satu warung bakso. Narasi di dalam video mengungkapkan wanita tersebut sebagai ASN telah diarahkan memenangkan salah satu partai dan juga pasangan capres. Jadi rahasia umum sih mas diharapkan untuk menangkan PDIP dan memilih Ganjar. Nek tak dengar ya, kalau konco-konco ini ada yang dipungut biaya sembako kanggo menangkan calon PDIP. Itu sih teko pimpinan satuan kerja mas. Biasanya saya instruksi non menurut gue biasanya ya bupati karena ini kan sing kuasa di Boyolali. Biasanya sih hasil PDIP data itu kalau pegawai Pemdesli didata mana sing sejarah no